Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di halaman rumah dengan beberapa jenis tanaman hias yang pastinya para sahabat Kembang Desa sudah ada yang hafal ya, koleksi-koleksi tanaman hias yang saya miliki. Namun yang pastinya saya tidak pernah bosan ya untuk mereview tanaman-tanaman hias yang berada di halaman rumah, dan bagaimana sih agar saya itu tidak bosan ataupun bagaimana cara saya melakukan perawatan terhadap tanaman hias dan penggunaan media tanamnya. Dan sebelum video saya lanjutkan, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada dan para pencinta tanaman hias. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan karena suasananya di sini baru diguyur hujan ya, jadi keadaan tanaman-tanaman hiasnya terlihat segar. Dan tanaman-tanaman hias yang berada di sini ini menghadap ke arah selatan, jadi ketika terkena cahaya matahari ini berada di kisaran sekitar jam 10 ke atas. Nah, di sini pada bagian halaman rumah di sini saya memiliki beberapa tanaman hias, di antaranya ada tanaman hias puring. Kemudian juga ada beberapa di sebelahnya, ada begonia. Kemudian juga ada pacing. Kemudian juga ada bougainville. Dan juga ada puring. Nah, beberapa tanaman hias ini memang bagus ya ketika ditaruh pada bagian halaman rumah. Karena memang untuk mendapatkan warna bagusnya tanaman-tanaman hias seperti puring, kemudian ada miana juga, ini makin menarik ya dan makin bagus corak dari warna daunnya. Dan kemudian pada bagian sebelahnya di sini ada beberapa tanaman hias, ada Divenbasia dan juga ada Anthurium. Dan di sini saya untuk menempatkan tanaman hias, saya lebih suka mengkelompokkan per tiap jenis-jenis tanaman hias tersebut ya, agar ketika melakukan perawatan ataupun penyiramannya di sini akan mudah. Karena yang pastinya untuk jenis tanaman hias begonia, kemudian ada peperomia, keladi, dan aglonema, itu waktu penyiramannya pasti di sini saya berbeda ya. Ketika untuk tanaman hias keladi, saya bisa melakukan penyiraman 2 hari sekali. Namun untuk jenis tanaman hias peperomia sama begonia, saya bisa melakukan penyiraman 3 hingga 4 hari sekali. Karena yang pastinya untuk batang dari tanaman hias begonia dan peperomia itu hampir sama ya, ketika terlalu lembab pada bagian medianya itu biasanya memudahkan sekali pada bagian batangnya itu busuk ya, dan akhirnya rontok daun. Jadi di sini saya lebih menjaga sekali untuk masalah penyiraman terhadap tanaman hias begonia juga peperomia. Dan untuk koleksi tanaman hias begonia di sini saya memiliki beberapa ya. Di antaranya ada tanaman hias, ada begonia tapak macan, escargot keong, juga ada yang keong yang silver ini ya. Kemudian juga ada tanaman hias begonia KitKat. Dan di sini saya untuk memperbanyak tanaman hias begonia, saya lebih suka ke stek daun seperti ini. Kemudian juga ada beberapa pot tanaman hias begonia Marmaduke. Dan untuk penggunaan media tanam sendiri pada tanaman hias begonia, saya lebih menggunakan media tanam tanah. Dan kemudian untuk peperomia juga di sini saya lebih menggunakan media tanam tanah. Karena yang pastinya di sini saya lebih merasa aman ya pada tanaman hias ketika melakukan penanaman menggunakan media tanam tanah. Karena ketika saya menggunakan media pupuk ataupun sekam ya, dengan kondisi itu belum basi banget, maka biasanya itu cenderung sekali pada bagian batang daun dari tanaman hias peperomia ataupun begonia itu mudah sekali untuk membusuk ataupun terbakar seperti itu ya.
Dan kemudian untuk jenis tanaman hias keladi, di sini saya juga lebih menggunakan media tanam tanah, namun sedikit saya campur dengan sekam ya, sekam ataupun pupuk dari ayam broiler, yang pastinya agar lebih berporos sehingga memudahkan memunculkan tunas baru pada tanaman hias keladi. Dan kemudian di bagian sampingnya, di sini saya memiliki beberapa tanaman hias, di antaranya ada Aglonema biglory dan beberapa tanaman hias aglonema lainnya ya di sebelah sini, dan juga tanaman hias Divenbasia. Untuk media tanam yang saya gunakan, di sini saya juga lebih menggunakan media tanam tanah. Dan bagaimana sih saya menjadikan agar tanaman hias aglonema ya ini mudah sekali atau beranak pinak? Di sini saya memiliki contoh pada bagian batang yang sudah tua ya. Di sini saya melakukan split seperti ini, karena yang pastinya ketika kita melakukan split, mau tidak mau ya pada tiap mata tunas itu akan lebih mudah memunculkan tunas-tunas baru. Dan untuk menjadikan warna daunnya tetap bagus ya, tidak begitu kusam, di sini saya lebih menaruh pada bagian bawah emperan rumah ya. Hampir ke semua tanaman hias saya untuk menaruh tanaman hias itu lebih suka di bawah naungan. Setidaknya tidak dalam waktu yang lama ya itu terkena cahaya matahari, karena biasanya untuk jenis tanaman hias daun seperti ada aglonema, philodendron, syngonium, termasuk calathea juga, ketika banyak terkena asupan cahaya matahari maka biasanya bagian warna daunnya itu akan kusam ya. Dan kemudian pada bagian depan rumah ini di terasnya, di sini saya juga menaruh beberapa tanaman hias, di antaranya ada tanaman hias, ada aglonema snow white, juga ada aglonema cochin. Dan di sini saya menggunakan papan dari kayu bekas ya untuk membuat rak seperti ini, yang pastinya agar tampilannya lebih rapi ya. Dan saya bakalan beralih ke bagian sisi terasnya. Di bagian teras, karena saya tidak memiliki ukuran yang luas, hanya panjang 3 meter dan lebar sekitar 160 cm. Di sini saya bagi menjadi 2 tempat, sebelah kanan dan juga sebelah kiri ya. Nah, di sebelah kanan, di sini saya menaruh beberapa tanaman hias syngonium. Di sini ada syngonium, ada Wenlandi, kemudian juga ada Maria Allusion, ada Pink Flashgate, ada Pink Robusta, kemudian ada Mango Illusion, dan juga ada Monshine atau yang putih. Kemudian di situ terdapat tanaman hias, ada Syngonium giapense. Dan di sini saya bakalan kasih tips sedikit ya untuk jenis tanaman hias yang lebih ke variegata ya. Untuk melakukan penyiraman alangkah baiknya benar-benar ditadahkan pada bagian medianya, karena apabila ditadahkan pada bagian daunnya, ini biasanya warna daunnya mudah sekali, yang warna putih ya, yang warna putih itu mudah sekali membusuk. Dan memang ketebalan dari warna daun yang putih dengan yang hijau ini berbeda sekali. Jadi alangkah baiknya ketika melakukan tanaman hias yang variegata, itu alangkah baiknya ditadahkan langsung pada bagian medianya. Kemudian juga ada Syngonium Merry Christmas, ada Syngonium batik, kemudian juga ada ini jenis Syngonium Trekking ya, Trekking. Ini juga memiliki warna yang
sangat cantik sekali. Kemudian di sini ada tanaman hias, ada Syngonium yang Spodophyllum Scott ataupun kelinci. Dan kemudian pada bagian sebelahnya di sini saya taruh tanaman hias, ada Calathea. Ada Alpinia zerumbet, ada black lipstick, kemudian ada Ornata batik juga, ada bulu ayam, kemudian juga ada yellow fuchsia. Dan di bagian atasnya di sini, ini merupakan salah satu koleksi tanaman hias saya yang baru ya. Ini ada tisu impor, kemarin saya pengiriman dari Lampung, namun mengalami agak rusak pada bagian daunnya, namun ini sudah terlihat cukup segar. Kemudian juga ada Mataloa. Untuk jenis tanaman hias Mataloa ini sangat cocok ya, dan cantik banget, dan terlihat segar dengan warna daunnya seperti ini. Dan juga ada beberapa tanaman hias Aglonema ya. Dan di sini beruntungnya ketika melakukan split batang-batang yang sudah tua ya, yang pastinya dalam jangka waktu sekitar 2 bulan itu akan memunculkan banyak tunas-tunas baru seperti ini. Dan di bagian bawah rak juga ada beberapa tanaman hias. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan bagaimana cara saya menempatkan tanaman-tanaman hias tersebut, penggunaan media tanamnya, dan juga melakukan penyiramannya. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.